Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Al-Kautsar. Saya dari jurusan Bisnis Kreatif kelas B dengan nomor NPM 2306236556. Izinkan saya untuk memberikan pemahaman sebuah Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dari sistem itu sendiri menurut Shore dan Voigt tahun 1974 bahwa sistem memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut punya fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam suatu lingkaran yang kompleks. Menurut Nurholit Hazim, AR, bahwa sistem adalah susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung. Lantas sendiri, Pancasila pun memiliki sistem. Sistem ini memiliki beberapa nilai di dalam Pancasila. Yang A adalah Pancasila bersifat organis, yang B Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, yang C, rumusan Pancasila saling mengisi dan mengualifikasi. Sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem sendiri mampu dihadirkan di dalam Pancasila. Sehingga ini mengakibatkan dan juga menciptakan bahwa Pancasila pun memiliki sebuah sistem. Lalu, bila arti Pancasila dikaitkan dengan ciri-ciri sistem. Satu, suatu kesatuan bagian-bagian artinya. Sila ke-1 mencakup sila kedua sampai sila kelima. Kedua, bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam lingkup yang kompleks. Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan ciri-ciri tersebut, Pancasila dapat dibilang sebagai sebuah sistem. Dan hal tersebutlah yang menjadi acuan dan juga dasar serta fundamental mengapa Pancasila bisa disebut sebagai sebuah sistem filsafat. Lalu kita langsung masuk ke sebuah pengertian dari filsafat itu sendiri. Menurut Nasution tahun 1973, secara etimologi istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philen, yang artinya cinta, dan sophos. Sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, arti filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan selalu dihubungkan dengan arti bijak atau wise. Artinya, kebijaksanaan dilakukan oleh orang yang bijak atau adil. Saya memiliki sebuah permisalan. Misalnya, kebijaksanaan pemerintah, artinya pemerintah membuat keputusan berdasarkan kewenangan di luar ketentuan UU, atau dikenal dengan istilah dekresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lalu, pengertian filsafat berdasarkan tujuan fungsinya. Ketika pertama kita sudah mengerti sebuah sistem, lalu kita kaitkan dengan Pancasila yang ternyata Pancasila memiliki sebuah sistem, lalu kita membahas sebuah filsafat. Maka sekarang mari kita pahami pengertian dari filsafat dan juga tujuan dan fungsinya. Filsafat memiliki sebuah pengertian yang sudah saya sebutkan sedari tadi. Pengertian filsafat dalam arti filsafat hukum menurut Surjono Sukanto adalah A. Perenungan dan perumusan nilai-nilai, B. Penyerasian dan nilai-nilai, sehingga dapat kita simpulkan bahwa filsafat hukum tersebut sendiri merupakan sebuah penyerasian dan juga perumusan sebuah nilai-nilai yang sangat berguna dan juga mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat dan juga society di Indonesia. Lalu kedua, pengertian berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis pengetahuan atau konsep. Yang A, pertama adalah filsafat materialisme, yaitu bahwa dalam hidup yang esensial adalah materi. Yang B adalah filsafat rasionalisme, yaitu kebenaran pengetahuan adalah rasio. Yang C, filsafat hedonisme, yaitu hidup adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan.
Yang D adalah filsafat individualisme atau liberalisme, yaitu dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah kebebasan individu. Itu adalah sebuah pengertian berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis-jenis pengetahuan dari filsafat atau juga konsep-konsep dari filsafat, sehingga terbagi menjadi 4, A, B, C, dan juga D, yaitu adalah materialisme, rasionalisme, hedonisme, dan juga individualisme atau liberalisme. Secara umum, filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna kata atau hakiki. Artinya, sesuatu haruslah dipatuhi, diikuti, dan dituruti. Filsafat yaitu juga memiliki suatu kebenaran yang bersumber pada akal seseorang manusia. Filsafat sebagai proses artinya sebuah bentuk aktivitas berfilsafat. Saya mampu memberikan contoh sebuah aktivitas berfilsafat. Contoh, kegiatan menyerasikan nilai-nilai di masyarakat. Misalnya nilai-nilai kesejahteraan dengan nilai kemiskinan. Hal tersebutlah yang kita ungkap di dalam pola pikiran, di dalam logical fallacy kita, bagaimana mengungkap sebuah filsafat berdasarkan fungsi dan juga tujuannya. Lalu ketika kita sudah mengetahui sebuah sistem, Pancasila, tujuan dan juga filsafat itu sendiri, maka kita akan mengetahui dasar mempelajari filsafat meliputi 3 bentuk. Pertama adalah dasar ontologis. Kedua adalah dasar epistemologi. Ketiga adalah dasar aksiologi. Menurut Herimanto, secara ontologi yang pertama, filsafat dilihat dari objek filsafat, yaitu apakah objek filsafat memenuhi syarat objek formal dan material yang jelas. Pancasila dalam arti filsafat yaitu sebagai sistem filsafat, sifat Pancasila serta objek Pancasila dapat diidentifikasikan. Lalu kedua, sebagai dasar epistemologi, melihat hakikat filsafat, artinya melihat makna filsafat secara mendalam, yaitu memiliki metode yang jelas, seperti deduksi, induksi, serta eduksi. Contoh nilai ketuhanan secara deduksi ternyata meliputi keempat sila lain. Itu merupakan contoh dari nilai epistemologi di dalam filsafat Pancasila. Lalu ketiga adalah aspek aksiologi. Apakah memiliki nilai guna? Misalnya, Pancasila memiliki nilai teoris dan konsep dan hukum. Itu adalah nilai guna dari sebuah Pancasila, maka hal tersebut mampu kita tiru sebagai dasar aksiologi. Sehingga ketiga hal tersebut menjadi alasan utama mengapa kita harus percaya bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu filsafat pun memiliki tujuan filsafat dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan tujuan tersebut mampu dibagi menjadi 3. Pertama adalah tujuan fundamental. Pancasila yaitu sebagai sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral bangsa dan negara Indonesia. Lalu tujuan kedua adalah tujuan sistematika. Pancasila diharapkan mampu melihat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yaitu antara nilai-nilai Pancasila saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Lalu ketiga adalah tujuan universal Pancasila, yaitu nilai Pancasila baik secara objektif dan subjektif dapat diterima serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketiga hal tersebut sekali lagi mampu mendukung sebuah mekanisme yang ada di dalam Pancasila sebagai filsafat, sistem filsafat. Lalu ketika kita sudah berbicara pertama kita berbicara sistem, kita memberikan dan juga saya mengakomodir bahwa ternyata Pancasila memiliki sebuah sistem di dalamnya, dan kita mempelajari sebuah filsafat serta tujuan filsafat, dan juga ketika kita sudah mempelajari dan juga memahami bahwa Pancasila memiliki sistem filsafat di dalamnya, bahkan kita mampu menganalisis dan juga mengetahui tujuan secara fundamental, sistematik, dan juga tujuan secara universal. Lantas ini menjadikan kita bersama-sama yakin bahwa memang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang ada di dalam mekanisme Indonesia kita tercinta. Lalu saya pun membawa sebuah mekanisme dan juga sebuah bacaan yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah Pancasila
adalah sistem filsafat yang unik dan khas menjadi dasar dan landasan negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membimbing cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pandangan tentang kehidupan, tetapi juga filosofi yang mencakup dimensi etika, sosial, politik, dan agama. Dan saya akan memaparkan bahwa ada 5 sebuah uraian mengapa Pancasila dapat dianggap sebagai sistem filsafat yang kompleks. Pertama adalah pandangan tentang Tuhan dan keberagamaan. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, asas tertinggi dalam pandangan dunia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia. Ketiga, persatuan dalam keberagaman. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Keempat adalah demokrasi dan perwakilan. Sila keempat mengakui pentingnya demokrasi sebagai prinsip dasar pemerintahan. Lalu terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial. Sila kelima menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencoba menggabungkan nilai-nilai budaya, etika, dan agama dengan prinsip-prinsip modern, seperti demokrasi dan juga hak asasi manusia. Ini menciptakan dasar moral yang kuat untuk masyarakat Indonesia, memadukan tindakan pemerintah, dan menjadikan kerangka kerja bagi perkembangan sosial ekonomi politik. Pancasila bukan hanya sebuah teori, tetapi merupakan pedoman yang hidup dan berkembang sesuai dengan zaman, mencerminkan kesinambungan budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Sehingga hal-hal tersebut berdasarkan kasus dan juga real case yang saya ambil, sekali lagi mampu meyakinkan kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat di Indonesia. Saya Muhammad Rashid Al-Kautsar dari Bisnis Kreatif 2023 kelas B dengan nomor NPM 23062365556. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om.